Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tema hukum bisnis dalam hukum perlindungan konsumen. Pertama-tama, kita akan mengenal konsep dasar dari hukum bisnis dan hukum perlindungan konsumen. Setelah itu, kami akan mengkaitkannya dengan 3 studi kasus nyata yang diambil dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bisnis merupakan cabang hukum yang mengatur berbagai aspek dalam dunia usaha. Ini mencakup transaksi, perjanjian kontrak, hak kekayaan intelektual, hingga pengelolaan dan pengaturan perusahaan. Secara umum, ruang lingkup hukum bisnis sangat luas. Di dalamnya termasuk pengelolaan usaha yang tertib, persaingan usaha yang sehat, serta mekanisme penyelesaian sengketa antara pelaku bisnis. Beberapa jenis hukum bisnis yang umum dijumpai antara lain adalah hukum perusahaan, hukum kontrak, dan hukum persaingan usaha. Prinsip utama dalam hukum bisnis adalah kebebasan berkontrak, yang berarti setiap pihak memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selain itu, prinsip keadilan dalam setiap transaksi juga menjadi landasan penting dalam pelaksanaan hukum bisnis. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, serta OJK dan Kominfo untuk bidang keuangan digital dan transaksi online. Dengan lembaga-lembaga ini, konsumen memiliki jalur resmi untuk mengajukan pengaduan dan mencari penyelesaian. Hukum bisnis dan hukum perlindungan konsumen tidak bisa dipisahkan. Setiap transaksi bisnis harus memperhatikan hak-hak konsumen. Jika tidak, maka pelaku usaha bisa dikenakan sanksi berdasarkan hukum perlindungan konsumen. Dengan perlindungan ini terciptalah keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan hak konsumen, sehingga dunia usaha bisa berkembang secara adil dan transparan. Dalam studi kasus pertama, kita akan membahas putusan Mahkamah Agung nomor 1834 pidana khusus tahun 2020 dengan terdakwa Herwin Budiman Ruci. Terdakwa terbukti menjual makanan impor secara online tanpa memiliki izin edar resmi, serta tidak mencantumkan label informasi dalam bahasa Indonesia. Tindakan ini melanggar Pasal 142 Junto, Pasal 91 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Pasal 62 Ayat 1 Junto, Pasal 8 Ayat 1 huruf J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 4 bulan penjara dengan masa percobaan selama 8 bulan. Selain itu, semua barang bukti dimusnahkan dan terdakwa diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp2.500. Jika kita analisis, tindakan terdakwa sangat merugikan dan membahayakan konsumen. Produk tanpa izin edar dan tidak memiliki jaminan keamanan dan ketidakadaan label berbahasa Indonesia menyebabkan konsumen tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip transparansi dan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan lengkap. Studi kasus yang kedua yaitu putusan nomor 36 tahun 2019. Terdakwa Dr. Insinyur L. Ahmad Budiono, Direktur Utama PT Garam Persero. Kasusnya yaitu menjual garam industri sebagai garam konsumsi, memberikan label menyesatkan tentang asal dan kandung garam. Dasar hukumnya Pasal 9 Ayat 1 huruf HJO, Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Putusannya itu dihukum 6 bulan
karena garam industri tidak layak untuk konsumsi manusia. Pemberian informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan jelas melanggarkan prinsip kejujuran dalam perlindungan konsumen. Studi kasus yang ketiga. Terdakwa bernama Yusrijal, merupakan pemilik toko Pandai Emas Usaha Baru. Kasusnya adalah menjual cairan merkuri tanpa label dan tanpa izin standar. Dasar hukumnya adalah Pasal 60D ayat 1, Pasal 8 ayat 1, huruf A dan I, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Putusannya adalah dihukum 2 bulan penjara, barang bukti dimusnahkan, membayar biaya perkara sebesar 5 juta rupiah. Analisisnya adalah cairan merkuri adalah bahan berbahaya, menjual tanpa label dan tanpa informasi resiko membahayakan konsumen, melanggar prinsip keselamatan konsumen dalam hukum dan perlindungan konsumen. Dalam perkembangan e-commerce saat ini, perlindungan konsumen menghadapi tantangan baru. Banyak terjadi penipuan online, informasi produk yang menyesatkan atau barang yang tidak sesuai deskripsi. Masalah lainnya adalah banyak konsumen yang masih belum memahami hak-haknya dalam transaksi online. Di sisi lain, sebagian pelaku usaha juga belum sepenuhnya taat pada kewajiban perlindungan konsumen. Adanya hukum bisnis dan hukum perlindungan konsumen, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen menjadi lebih seimbang. Pelaku usaha harus menjalankan bisnis secara adil, sementara konsumen memiliki perlindungan hukum untuk menjaga hak-haknya. Dari ketiga studi kasus tersebut, kita bisa melihat bahwa pelanggaran terhadap perlindungan konsumen bisa berujung pada sanksi pidana. Setiap pelaku usaha wajib memahami bahwa dalam bisnis bukan hanya keuntungan yang menjadi tujuan, tetapi juga keamanan dan keadilan bagi konsumen. Mari kita sama-sama membangun ekosistem bisnis